Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana gugatan perdata Paiman Raharjo melawan Roy Suryo CS. Dalam gugatan tersebut, Paiman keberatan atas tuduhan sebagai otak di balik pemalsuan ijazah Joko Widodo. Sidang perdana gugatan perdata yang dilayangkan Paiman Raharjo melawan Roy Suryo dan 6 orang lainnya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Paiman Raharjo melayangkan gugatan perdata atas keberatannya terkait tuduhan sebagai otak di balik dugaan pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo. Ia keberatan dengan tuduhan Roy Suryo CS yang menyebut Paiman punya percetakan di Pramuka dan ikut andil dalam menerbitkan ijazah Jokowi yang dituding palsu. Sayangnya, sidang perdana terpaksa ditunda karena 6 tergugat yakni Roy Suryo, Egy Sujana, Dr. Tifauzia Tiasuma, Rismon Sianipar dan lainnya tidak hadir. Di sini Profesor sebagai warga negara yang taat hukum mencari kepastian dan keadilan bahwa ijazah tersebut adalah asli dan Profesor melawan fitnah keji daripada Roy Suryo dan semuanya kawan-kawan itu dengan cara melakukan gugatan perdata. Penggugat berharap nantinya hakim dapat memutus bersalah para tergugat agar nama baik Presiden Joko Widodo dan dirinya sebagai pendidik bisa pulih. Ini kan untuk pembuktian. Kami menggugat perdata ini dalam rangka untuk satu, memulihkan nama baik Pak Jokowi ataupun saya Profesor Paiman. Yang kedua, kami ingin Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan mereka bersalah. Karena terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi, ini aduannya sudah diberhentikan oleh Baris. Dalam gugatan tersebut, Paiman Raharjo juga menuntut uang ganti rugi sebesar 1,5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra menyatakan pihaknya belum menutup kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Sebelumnya, Wira juga menyampaikan kesimpulan penyidik terkait kasus Arya di mana polisi belum menemukan adanya tindak pidana. Sementara kami tetap akan menerima masukan apabila ada informasi, kami tetap akan tampung. Ya. Sementara belum. Usai 3 pekan menyelidiki kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan, polisi ungkap kematian Arya tanpa keterlibatan orang lain dan tidak ditemukan adanya tindakan pidana. Ya, namun keluarga membantah Arya mengakhiri hidup sendiri. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menyisakan misteri. Kasus ini pun menarik perhatian publik dan menimbulkan banyak spekulasi yang berkembang di masyarakat. Usai melakukan penyidikan terhadap kematian Arya Daru Pangayunan, Polda Metro Jaya mengungkap kematian diplomat Kementerian Luar Negeri tanpa keterlibatan orang lain. Indikator daripada kematian daripada ADP ini mengarah pada indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Pada pemeriksaan laboratorium toksikologi tidak ditemukan zat yang menyebabkan gangguan pertukaran oksigen. Tidak ditemukan adanya penyakit atau zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen pada organ ataupun jaringan pada korban. Maka sebab kematian korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Sementara pihak keluarga Arya Daru Pangayunan, diplomat Kementerian Luar Negeri, membantah bahwa korban meninggal karena mengakhiri hidupnya sendiri. Keluarga berharap polisi melanjutkan proses penyidikan dan penyelidikan kasus ini. Oh iya betul, karena kan tadi dari di Reskrim juga sudah menyampaikan bahwa ini belum tuntas ya. Nah berarti kan masih ada hal-hal yang perlu didalami lagi nih oleh beliau-beliau para penyidik. Nah itu kita tunggu bersama nanti bagaimana hasil ke depan.
Agak sangkalan dari keluarga apabila pas Darum nih meninggal karena bunuh diri, Mas. Ada sangkalan nggak, Mas? Kami meyakini bahwa almarhum tidak seperti itu, Mas. Nggak tahu, Mas. Yang lain? Selain itu, keluarga juga berharap penyelidikan terhadap kematian Arya Daru Panggayunan terus berlanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ahli digital forensik Polda Metro Jaya menemukan surat elektronik atau email lama diplomat muda Arya Daru Panggayunan yang berisi niat Arya untuk akhir hidup. Ya, email tersebut ditujukan kepada salah satu badan amal yang menyediakan layanan dukungan bagi orang yang mengalami perasaan tertekan atau putus asa. Intinya adalah menceritakan tentang alasan ada keinginan untuk bunuh diri. Kemudian di segmen tahun 2021, dimulai dari tanggal 24 September 2021 sampai dengan 5 Oktober 2021 sebanyak 9 segmen, jadi sebanyak pengirimannya 9 segmen. Intinya adalah sama, ada niatan yang semakin kuat untuk melakukan bunuh diri karena problem yang dihadapi. Kira-kira itu yang kami temukan yang potensial, dan terima kasih atas. Pemirsa, polisi tengah memeriksa sosok perempuan dalam kasus kematian diplomat muda Kemlo Arya Daru Panggayunan. Perempuan tersebut diketahui sempat bersama Arya sehari sebelum kematian. 17:52 ini ya. Dari rekaman CCTV yang ditunjukkan Polda Metro Jaya, diplomat muda Arya Daru terekam CCTV sempat bersama perempuan bernama Farah dan satu orang lainnya di pusat perbelanjaan kawasan Bundaran HI Jakarta. Polisi mengatakan telah memeriksa perempuan tersebut, namun tidak menjelaskan hubungan dengan Arya karena alasan privasi. IT terkait dengan apa hubungan, apakah sudah diambil keterangan? Farah sudah. Kalau masalah hubungannya kami tidak bisa sampaikan. Informasi lainnya, pemirsa, Tom Lembong resmi mengajukan banding atas vonis 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi impor gulai yang menjeratnya. Yang mengandung perbuatan yang dipidana atau berstatus putih. Melalui kuasa hukumnya, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong resmi mengajukan permohonan banding di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melawan vonis penjara 4,5 tahun penjara di kasus korupsi importasi gula. Dalam memori banding, pihak Tom Lembong meminta Pengadilan Tinggi untuk membatalkan vonis PN Jakarta Pusat dan memulihkan harkat serta martabat Tom Lembong. Tim kuasa hukum menilai putusan majelis hakim pada persidangan di Pengadilan Tipikor tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Tolong sebutkan nama dan juga mensrea atau niat jahat, yang sebetulnya itu pemahaman mensrea juga pemahaman yang bukan suatu hal yang baru, itu hal yang prinsip dalam hukum pidana. Dalam pasal 2 dan pasal 3, karena ini adalah delik material, harus ada unsur kesengajaan, ada dolus di sana. Maka mensrea wajib ada. Kalau tidak ada mensrea, tidak ada perkara ini. Itu juga kami jelaskan di sana. Lalu selanjutnya di bagian ini juga, perbuatan melawan hukum ini juga kami jelaskan dalam memori banding bahwa pemahaman perbuatan melawan hukum itu tidak selalu identik dengan pidana. Dia akan